untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya. Tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Rakyat Pemuda Nusantara apa gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak 1. Menyatakan tergugat telah melakukan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar para netizen, di mana dari video sebelumnya ada banyak tanggapan para netizen yang sangat berbeda-beda, di mana pada video tersebut Jokowi sanggup membayar 125 triliun untuk memalsukan tanda tangan di ijazah tersebut. Maka dari itu, saya akan kembali membacakan komentar dari netizen setentang dengan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Nah, teman-teman, saya akan mulai dari komentar yang pertama dari Revivin mengatakan, tangkap para pemimpin Polri yang merekayasa kasus-kasus besar di era Jokowi. Ayo rakyat bergerak, siapa lagi kalau bukan rakyat yang masih peduli. Semua rusak dan hancur hanya karena satu orang, harus diproses hukum. Kemudian dari Andi Darmadi mengatakan, jadi selama ini kemungkinan uang negara atau uang rakyat yang dipakai untuk melibas lawan politiknya, pantesan rakyat makin miskin. Allah Maha mengetahui rakyat butuh keadilan, kebahagiaan rakyat bangga dengan negara ini. 125 itu belum cukup, banyak nyawa melayang, bahkan nyawa tidak bisa dibayar, harus dihukum mati. Kemudian Hari Muryanto mengatakan, tangkap dan penjarakan semua termul yang membohongi publik, Freddy, Andi, Gogon Ade, Armando atau Pitra. Kalau sudah bukti ijazahnya palsu, berarti semua kebijakan bohong selama ini. Jokowi menjabat presiden harus minta dikembalikan ke publik. Berupa uang, masalah kriminalisasi harap dikembalikan, dan Jokowi layak dihukum mati paling seindah selama hidup. Kemudian, ini hanya bisa diselesaikan dengan memalukan peristiwa 98. Alhamdulillah, semoga keputusan pengadilan terakhir benar-benar berpihak pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih RRT, DKK, dan Bapak Ibu Hakim yang mulia. Diikat di simpang 4 terus, kalau rakyat yang lihat boleh lempar telur busuk atau tai kebo biar benar-benar kepok. Paling juga hanya berita terbongkar tersangka terus aja, nggak ada habisnya polisi hakim melindungi Jokowi karena bayaran. Kemudian Erliandi mengatakan, Jokowi dan kroninya polisi dan penegak hukum yang membela juga dipenjarakan. Mantap, hakim rakyat dan Pak Presiden perintahkan terus dipenjarakan, rakyat mendukung. Yang jelas Jokowi itu pengkhianat dan membohongi bangsanya, harus diadili dan dipenjara. Kepolisian yang ada ini kasihkan aja ke Jokowi, kita NKRI bikin baru kepolisian yang lebih orisinil. Kemudian untuk para penegak hukum, takutlah kepada Tuhan, jangan takut sama manusia.
siapapun itu karena akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Tuntun terus biar selesai kasusnya dan harus dihukum. Termul harus ditangkap juga, sudah jelas Jokowi pembohong, kok dibela bikin reseh negara aja. Selanjutnya dari Marizo mengatakan negara jadi rusak amburadul gara-gara pemimpin tak bermoral, otak pembohong. Semua yang menutupi kebohongan harus ditangkap dan diadili. Para hakim bisa menunjukkan kebenaran. Penjarakan Listio Sigit Arianto, Azwan Ova Amelia, dan semua yang membela ijazah Jokowi karena dialah yang memalsukan ijazah Jokowi dan Gibran. Sudah saatnya rakyat Indonesia bersatu bersama menuju perubahan. Tegakkan hukum, tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum seberat-beratnya bagi para koruptor, wajib dimiskinkan. Untuk seluruh pejabat yang koruptor, hukum seberat-beratnya. Nah, teman-teman, kemudian Sutria mengatakan kalau presiden tidak tegas dan tidak segera menangkap pengkhianat, pembohong, dan tidak waras ini, biar rakyat saja yang mengajarnya. Orang gak sekolah jadi pemimpin, banyak yang pintar, cendekiawan yang bisa jadi pemimpin. Dengan ini semoga kedepannya Indonesia lebih baik dan maju, adil makmur, yang berkeadilan, adil yang berkemakmuran. Institusi dan personil yang membela dan melindungi Jokowi sang penipu, pembohong, pelanggar hukum, pelanggar HAM, koruptor wajib diadili. Selanjutnya, hakim rakyat ini perlu dipertahankan. Ini aset negara. Hakim yang kasih putusan kalau Jokowi benar itu karena Undang-Undang Dasar disiap uang haram. Jokowi ijazah palsu sudah sekian lama belum ada keputusan. Aparat penegak hukum dari kepolisian, jaksa, hakim menutup-nutupi kesalahan Jokowi. Masyarakat susah tidak percaya semua aparat penegak hukum. Jangan kasus ijazah Jokowi. Para hakim mari jujur, berani, dan yakin ada di kehidupan berikutnya. Kemudian saya setuju dengan keputusan Hakim Mahkamah Rakyat. Tolong diselesaikan polemik ijazah palsunya Jokowi. Saya mohon sangat agar ditangkap itu Jokowi dan termul-termulnya. Betul banget, Polri selalu membela Jokowi. Polisi selalu melindungi kejahatan. Polisi menyengsarakan rakyat. Polisi yang menyatakan ijazah Jokowi identik harus bertanggung jawab. Oknum Jilati Keltek Jokowi. Kalau penguasanya jujur soal ijazah Jokowi, ya dari sudah terungkap. Enak aja main bayar, pertanggungjawabkan perbuatanmu. Masuk penjara dan kelompoknya sudah merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, dari Enda Setiawati mengatakan sudah sangat parah. Pembohong sudah mulai berkembang. Kini bila pembohong tidak bisa dihentikan, maka hukum di negeri ini sudah sakit parah. Rakyat harus mencari obat untuk menyembuhkan penyakit hukum di negeri ini. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Bila teman-teman memiliki tanggapan yang lain, mari tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Salam hangat NKRI harga mati.